Baik, sekarang kita masuk ke modul laporan. Ini contoh laporan-laporan yang ada, yang sumbernya semua itu dari transaksi yang ada di depan. Nah, contohnya laporan penjualan, kita bisa lihat by tanggal, by bulan, by jam, atau berdasarkan menunya, atau berdasarkan kategorinya, atau berdasarkan pelanggan juga bisa, by waiter bisa, tipe bayar bisa. Nanti kalau kita checklist, lalu kita tampilkan. Nah, ini contoh laporan penjualan kita. Nah, ini akan di breakdown by faktur, ini nomor fakturnya berapa gitu nantinya. Ada di sini informasinya, pelanggannya siapa, waiternya siapa gitu nanti. Nah, transaksinya apa-apa aja. Ada ini ada total, diskon, service charge, pajak, ada tipe bayarnya juga di sini gitu loh. Nah, ini contoh laporan penjualan. Nah, ini total keseluruhannya. Ini ada totalnya, diskon, diskon total, pajak, service charge, retur juga ada di sini informasinya. Dapatlah total pendapatan sekian. Nah, pendapatan ini apa aja bayarnya? Oh, pakai cash sekian, pakai credit card sekian. Nah, ini contoh laporan penjualannya. Nah, semua laporan di sini ini bisa kita ekspor di sini, baik mau kita ekspor misalnya ke Excel, baik mau kita ekspor ke PDF, itu bisa. Ini tinggal kita pilih tipe datanya seperti apa, lalu kita bisa ekspor nantinya. Nah, ini contoh laporan penjualan. Lalu di sini ada juga laporan lainnya seperti laporan pendapatan kasir. Ini adalah closingan kasir. Misalnya per sehari ini nama kasir A contohnya. Nah, berapa pendapatannya dia? Tinggal dilihat tampilan ringkasnya. Contohnya, oh sekian yang nilainya. Nanti dibandingkan dengan uang yang ada di lacinya. Nah, kalau misalnya matching, nah itu berarti nggak ada masalah. Kalau nggak sesuai, nah silakan dari pihak manajemen aturan mainnya gimana. Nah, ini pendapatan kasirnya, ringkasnya. Nah, ini contoh yang detailnya di breakdown nantinya by nomor faktur. Ada refund juga di sini nanti. Oke, ini contoh laporan pendapatan kasir. Lalu ada retur penjualan, kita bisa laporan retur penjualan kita by tanggal. Tanggal tampilkan di sini. Nah, ini contoh laporan retur penjualan kita. Lalu ada penjualan terlaris. Penjualan terlaris ini adalah menu-menu yang paling laris di penjualan. Nah, kita bisa lihat, ini bisa sorting by quantity nantinya. Nah, ini menu apa yang paling laris ketahuan di sini. Lalu di sini ada juga laporan profit sharing. Profit sharing itu adalah pembagian. Misalnya kayak tadi di master menu sudah dijelaskan waktu pertama kali. Contoh kayak menu A, kalau misalnya kita jual si manajemen 1 dapat sekian persen, manajemen 2 dapat sekian persen. Nah, nanti di sini bisa kelihatan profit sharingnya, pembagian hasilnya. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, nah nanti tinggal dibagikan. Ini dari transaksi nantinya. Tapi kalau nggak ada profit sharing, diabaikan saja. Nah, lalu di sini ada grafik penjualan juga sudah ada. Kalau kita melihat grafik penjualan kita by tanggal seperti ini, tinggal klik tampilkan. Nanti kalau datanya ada, dia akan muncul di sini. Nah, lalu juga ada di sini order pembelian. Ini laporan order pembelian kita by tanggal yang pakai PPN atau non PPN, tinggal tampilkan seperti ini. Nanti contoh laporan pembeliannya. Lalu ada juga laporan penerimaan barang. Kita bisa lihat per tanggal, per kategori, tinggal tampilkan di sini. Nah, ini contoh laporan penerimaan barangnya. Oke. Nah, terus ada fungsi juga ada retur pembelian. Kita bisa lihat laporan retur pembelian kita by tanggal. Tampilkan, ini contoh laporan retur. Lalu juga ada fungsi lain seperti reprint pembelian. Kita bisa lihat ada laporan hutang by tanggal. Kita cetak, ini contoh laporan hutang kita. Oke, lalu di sini juga ada laporan pembayaran hutang. Kita bisa lihat laporan pembayaran hutang kita juga di sini. Lalu di sini juga ada laporan stok keluar. Kita bisa laporan stok keluar kita dari gudang atau restoran. Tinggal pilih tanggalnya, tampilkan. Nah, ini contoh laporan stok keluar kita. Lalu ada laporan stok opnam juga ada. Kita bisa pilih tanggalnya di sini. Stok opnam kita by tanggal. Tampilkan. Ini contoh laporan stok opnamnya. Ini stok awalnya, stok opnamnya berapa, ayam apa yang lakukan stok opnam.
Oke, ada juga laporan stock adjustment. Kita bisa pilih by tanggal, by gudangnya juga bisa. Contoh seperti ini laporan stock adjustment kita. Oke, lalu di sini juga ada laporan pemakaian stok. Yang kalau seperti tadi saya sebutkan, kalau kita sudah setting, misalnya untuk menu A, item-itemnya apa-apa aja, nanti bisa ketahuan pemakaian untuk stoknya apa. Contohnya mie ayam, ada baking folder, ada ayamnya, nah nanti ketahuan berapa yang dipakai. Misalnya untuk range tanggal tertentu ada berapa banyak sih item yang terpakai untuk menu ini, nah itu bisa ketahuan nanti di sini. Baik, lalu di sini juga ada transfer stok, kita bisa lihat laporan transfer stok kita nanti di sini. Nah, contoh laporan transfer stoknya, tinggal dipilih dari mana ke mana, seperti ini. Oke, lalu di sini juga ada laporan stok rusak, kita bisa laporan stok rusak kita. Nanti juga ada nilainya berapa. Lalu di sini juga ada laporan stok bahan baku kita. Kita bisa lihat per gudang atau di sini, atau kita mau tampilkan semua juga bisa laporan stok kita. Ya, stoknya ada berapa, ketahuan di sini nanti. Lalu ada juga laporan mutasi stok. Mutasi stok adalah pergerakan stok. Kita bisa lihat by tanggal atau by nama item juga bisa di sini. Tinggal kita pilih di sini mau lihat laporan mutasi stok yang mana. Contoh seperti ini, cetak aja. Nah, ini laporan nanti pergerakan stoknya, tinggal disesuaikan bentuk laporannya. Lalu ada laporan master, kita bisa laporan masalah pelanggan, supplier, staff. Ini tinggal kita pilih saja, lalu ditampilkan. Lalu di sini juga ada laporan historic delete transaksi, yang dimana maksud historic delete transaksi ini kalau ada transaksi penjualan yang dihapus atau yang di reset. Nah, ini akan di capture dan ada laporannya. Nah, kita bisa lihat nanti di sini kalau ada penghapusan, ini contohnya hapus menu, siapa kasir yang melakukan, siapa yang approve. Nah, dia muncul di sini nantinya. Nanti kalau ada masalah kita bisa trace dari sini. Lalu di sini juga laporan cash in cash out, kita bisa lihat. Contoh saya mau lihat laporan cash outnya, by tanggal juga bisa di sini. Tampilkan seperti ini. Ini contoh laporan cash out kita. Contoh tadi kita entry biaya listrik, telepon, ada berapa pengeluaran 1 bulan. Nah, ini bisa ketahuan di sini. Lalu juga ada sini laporan laba rugi. Ini laba rugi standar seperti arus kas ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Penjualan 1 bulan ini ada berapa? Ditambahin pemasukan yang di luar dari penjualan. Totalan berapa? Dikurangin pembelian kita ada berapa? Dikurangin pengeluaran kita ada berapa? Ini contoh laporan laba ruginya standar. Nah, kalau ini kita sebut kayak laporan arus kas sebenarnya. Oke, lalu di sini juga ada data piutang kita. Kita bisa laporan piutang kita by tanggal, by pelanggan juga bisa di sini. Tinggal dipilih aja. Tampilkan datanya, nanti bisa ketahuan laporan piutang kita sama laporan pembayaran piutang juga ada di sini. By tanggal, tinggal pilih tanggalnya atau by pelanggan, lalu cetak, nanti ketahuan berapa pembayaran piutang kita berdasarkan seleksi tanggal yang kita pilih. Baik, itu untuk modul laporan-laporannya. Setelah ini kita akan masuk ke modul tools.